Sekarang Paulus berkata, Kristus yang adalah Allah itu ada di dalam kamu. Pengharapan Kristen itu jangan disalahartikan hanya sebagai sebuah kemungkinan yang diantisipasi akan sesuatu yang akan terjadi yang karena diinginkan. But Christian hope is a confident expectation, a trust in God. Tema Natal yang kita ambil di tahun ini adalah Kristus memberi pengharapan yang baru. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang pengharapan, maka setiap orang di dalam dunia ini, setiap kita yang masih hidup, saudara-saudara, dan kita yang benar-benar masih hidup, bukan hanya eksis, tapi alive, kita selalu memiliki pengharapan akan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pengharapan saudara masing-masing, tetapi pengharapan adalah bagian integral dari dalam kehidupan kita. Setiap orang yang masih hidup, dia masih punya pengharapan. Saudara kenal seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles atau Aristotle dalam bahasa Inggris. Dia berkata begini, hope is the dream of a waking man. Ya. Jadi pengharapan adalah impian dari seorang yang masih bangun, yang masih hidup. Dan saudara, pengharapan itu selalu bicara tentang keinginan kita untuk melihat sesuatu yang lebih baik, melihat satu perubahan yang lebih baik, dan kita ingin melihat situasi yang lebih baik terjadi di dalam diri kita maupun di sekeliling kita. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara tidak sadar, tapi hari ini saya ingin kita lebih sadar sedikit tentang apa artinya dan mengapa saudaraku hope atau pengharapan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pengharapan itu memberikan rasa senang, memberikan a moment of happiness. Ya. Pengharapan itu bisa bisa cheer us, bisa memberikan satu rasa senang dalam diri kita. Ya, anak kecil, saudaraku, waktu membayangkan, wah sesuatu yang indah, dia nanti punya ini, dia punya mainan baru, dia nanti pergi holiday ke tempat yang menyenangkan, saudara-saudara, atau dia bayangkan dia nanti akan jadi apa, saudaraku, ada moment of happiness, walaupun setelah itu dia kembali kepada reality. Ya, tetapi saudaraku, waktu saudaraku hope itu saudaraku ada di dalam pikiran hati kita, maka itu memberikan moment of happiness. Karena itu seringkali saudara-saudara kita mengucapkan satu dengan yang lain, ya kalimat ini, may your wish or may your dream comes true. Saudara pernah ya sampaikan itu atau saudara pernah dengar itu? Mudah-mudahan apa yang kau harapkan, yang kau inginkan itu bisa terjadi. Selain itu, saudaraku, pengharapan itu memberikan satu hal yang luar biasa, yaitu dia memberikan kepada kita kekuatan, power untuk bertahan di masa-masa yang sukar. Saudara-saudara, penelitian di medis ya sudah membuktikan bahwa pasien-pasien saudaraku yang bertahan melewati masa kritis dalam menghadapi penyakit mereka yang berat, saudaraku, ya salah satu yang membuat mereka bisa lewat semua itu adalah mereka yang memiliki hope. Mereka memiliki pengharapan bahwa keadaan akan lebih baik, mereka akan pulih, bahkan mereka mungkin bisa sembuh. Itu mereka memiliki kekuatan, saudaraku, untuk bisa bertahan jauh lebih besar daripada mereka yang sudah menyerah, mereka yang sudah berkata, it's hopeless, sudahlah, apa yang terjadi, terjadilah. Kisera-sera yang seringkali kita punya istilah itu. Dan saudara-saudara masih ingat waktu 2 tahun yang lalu, saudara, pandemi datang melanda seluruh dunia ini. Ya, banyak orang mengalami putus asa. Tetapi, saudaraku, di situ orang mulai memiliki sedikit pengharapan. Ya, di pertengahan tahun 2020 mulai sedikit pengharapan. Pengharapannya apa, saudaraku? Mulai ada berita-berita bahwa vaksin sebentar lagi akan ditemukan. Ya, beberapa perusahaan sudah melakukan penelitian dan sebentar lagi uji coba dan sebentar lagi saudara-saudara kita akan punya vaksin yang bisa menangkal atau mencegah tertularnya virus dari coronavirus itu. Hope itu memberi kepada kita kekuatan untuk kita bertahan, survive di dalam masa-masa yang sukar. Tetapi ada satu lagi, saudara, yang luar biasa daripada hope atau pengharapan ini. Hope itu memberi kepada kita motivasi untuk kita itu bergerak,
untuk kita itu melangkah. Bukan hanya membayangkan sesuatu yang baik akan terjadi, tapi kita mengambil langkah. Asosiasi psikologi di Amerika atau American Psychologist Association, mereka mengadakan satu penelitian dan mereka melaporkan hasil penelitian mereka. Cukup saudaraku, menarik sekali. Mereka berkata begini, mereka meneliti anak-anak yang lahir di keluarga atau lingkungan yang sangat miskin, ya. Tetapi dalam bagian selanjutnya dari kehidupan mereka, ya, separuh dari kehidupan mereka, ya, second half of their life, itu mereka menjadi orang-orang yang sangat sukses. Padahal tadinya mereka lahir di keluarga miskin, saudaraku, yang berarti orang tuanya tidak bisa sekolahkan mereka, ya, dan saudaraku, saudaraku, mereka tidak punya fasilitas untuk mereka bisa hidup yang layak. Tetapi ada dari mereka yang ternyata menjadi orang-orang yang sangat sukses di kemudian hari. Dan diselidiki, saudaraku, apa yang sama di antara orang-orang yang sukses ini? Jawabannya satu, they all keep their hope alive. Mereka semua punya pengharapan. Jadi, saudaraku, ternyata memiliki pengharapan itu adalah sesuatu yang bukan hanya memberi kepada kita moment of happiness, bukan hanya memberi pada kita kekuatan untuk kita melewati masa-masa yang sukar, tapi juga memotivasi kita untuk kita melangkah dan mengejar impian-impian yang ada di dalam hidup kita. Itu, saudaraku, yang sudah ditemukan, yang sudah diteliti, saudaraku, di dalam dunia ini. Nah sekarang, saudaraku, kalau kita bicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen, apa yang menjadi acuan, menjadi pedoman, jadi patokan dalam kehidupan kita? Tentu tidak lain adalah firman Tuhan. Dan inti daripada firman Tuhan adalah satu, yaitu namanya Injil, Gospel. Dan kalau kita bicara Injil, adakah kita menemukan pengharapan di dalam Injil? Dan jawabannya sangat jelas, ada. Dan pengharapan dalam Injil itulah, saudaraku, yang akan membuat kita bisa terus melangkah ke depan dan melihat masa depan kita, saudaraku, yang sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh indah. Mari kita baca dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sudah ada Alkitab, saudara? Baca sama-sama, oke? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 5. Oleh karena, jadi imanmu dan kasihmu itu kenapa? Apa dasarnya? Oleh karena apa? Pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Jadi itu yang dimiliki oleh orang-orang di Kolose pada saat itu. Mereka memiliki pengharapan disediakan di surga. Kalimat berikutnya perhatikan. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi saudara-saudara, ternyata kehidupan orang-orang di Kolose ini yang penuh dengan iman, penuh dengan kasih, itu didorong oleh satu hal, yaitu karena mereka memiliki pengharapan. Pengharapan yang kekal, pengharapan yang tersimpan di dalam surga, di dalam kekekalan. Dan itu mereka dapatkan pengharapan itu waktu mereka mendengar tentang Injil. Injil, kalau kita bicara tentang Injil, kita bicara tentang keselamatan, betul saudaraku. Dan keselamatan itu sudah terjadi pada saat kita mendengar berita Injil dan percaya kepada apa yang diberitakan dalam Injil itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa Dia mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita, untuk pengampunan dosa kita, untuk memberi kepada kita kehidupan yang kekal, kehidupan yang perbarui. Seketika itu juga keselamatan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam keselamatan itu ternyata terkandung sebuah pengharapan. Dan itu yang Paulus katakan, kamu memiliki pengharapan itu. Dan waktu engkau sungguh-sungguh memiliki pengharapan itu, hidupmu berubah, imanmu jadi kuat, kasihmu mulai melimpah.
Pertanyaan kita sekarang, pengharapan apa yang didengar oleh orang-orang Kolose di dalam Injil? Ayat yang ke-27. Kolose pasal 1:27. Kepada mereka, Allah memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di tengah-tengah bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Christ in you, the hope of glory. Saudara-saudara, itulah pengharapan yang terkandung di dalam Injil. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, pengharapan ini, saudaraku, terkandung dalam Injil yang tadinya menjadi sebuah misteri, menjadi sesuatu yang tidak diketahui. Tetapi Allah memberitahukan itu. Dan Allah membagikan itu juga kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, saudaraku, di dalam Alkitab bahasa Inggris, saudara pasti tahu, itu disebut Gentiles. Yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan saudaraku, itulah saudara dan saya. Hari ini kita menerima, saudaraku, berita Injil. Dan di dalamnya Allah membukakan sebuah misteri. Sebuah rahasia yang sangat indah. Dan di dalam rahasia itu terkandung sebuah pengharapan. Dan pengharapannya adalah Christ is in you. Christ is in us. Kristus ada di dalam kita. Pengharapan akan kemuliaan. Saudara, hari ini saya mau cuma baca, saya mau merenungkan dengan saudara 2 kalimat ini saja. Christ in you, the hope of glory. Inilah saudaraku yang memberi kepada kita pengharapan. Ini pengharapan yang terkandung dalam Injil yang akan memberi kepada kita titik terang, titik destiny, tujuan akhir dari perjalanan iman kita di dalam dunia ini. Kalau kita bicara tentang ini, saudaraku, maka ada 2 kalimat. Christ in you, kalimat pertama. Yang kedua, the hope of glory. Kalau kita bicara tentang Christ in you, ada 3 kata. Christ in you. Kita tentu harus mulai, saudaraku, mengerti dulu siapa yang dimaksud dengan Christ itu. Siapa yang dimaksud dengan Kristus itu. Saudaraku, tentu saudara sudah tahu semua. Kalau saudara di sini paling tidak saudara sudah pernah mendengar, ya, paling tidak saudara tahu Kristus. Ya, itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, betul, saudaraku. Tetapi Paulus di dalam Kolose ini dia memberikan satu identitas yang luar biasa tentang Kristus. Luar biasa. Karena itu, saudaraku, banyak penafsir Alkitab, banyak ahli Alkitab yang berkata surat Kolose, terutama pasal-pasal awal daripada Kolose, ini adalah bagian dari satu teologi yang sangat penting yang namanya Kristologi. Ya, bagaimana, saudaraku, pengenalan kita akan Kristus. Saya hanya berikan 2 ayat saja, saudaraku, apa yang Paulus sampaikan tentang Kristus kepada jemaat di Kolose. Ayat yang ke-15 kita lihat. Ia, ya, Kristus. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, saudara pasti ada perikopnya di atas, ya. Keutamaan Kristus, betul ya? Oke. Katakan begini, ia adalah, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, saudaraku perhatikan ya. Perhatikan, ini grammarnya harus benar bacanya. Oke. He is the image of the invisible God. Jadi dia adalah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Jadi bukan gambarnya yang nggak kelihatan, ya. Tapi dia adalah gambar, dia adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, Allah itu adalah roh. Kita tidak bisa melihat roh, saudaraku, dengan mata jasmani kita. Tetapi waktu Yesus turun ke dunia ini, dia turun dalam wujud manusia. Dia turun, saudaraku, di dalam wujud yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Saudaraku, manusia pada zaman itu, saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus hidup, mereka bisa mengenal wajahnya. Mereka bisa tahu, saudaraku, mereka bisa mendeskripsikan, saudaraku, ya. Dia tingginya kurang lebih sekian, saudaraku, mungkin berat badannya kurang lebih sekian, saudaraku, bisa dideskripsikan secara jasmani, secara nyata, saudaraku. Tapi bukan hanya, saudaraku, fisiknya, postur fisiknya, yang mereka juga bisa deskripsikan adalah pribadinya. Dan pribadi Yesus yang kita baca dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu memberi kepada kita gambaran Allah yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita.
Saudaraku, kalau kita ingin tahu Allah itu seperti apa, jangan kita mulai dengan membayangkan, oh Allah itu duduk di surga, dia pakai baju putih dan lain sebagainya, saudaraku. Saudaraku, kalau kita mulai membayangkan itu, maka kita akan hanyut di dalam bayangan kita sendiri yang pasti banyak dipengaruhi, saudaraku, oleh background budaya, culture, upbringing kita, saudaraku, yang akhirnya kita bisa mendapatkan gambaran yang salah tentang Allah. Kalau kita ingin tahu Allah seperti apa, pribadi Allah seperti apa, baca kehidupan tentang Tuhan Yesus. Dia adalah gambar, dia adalah wujud yang kita bisa tangkap dengan indera kita sebagai manusia. Seperti itulah Allah. Seperti itulah Allah. Di dalam wujud manusia, kita mengenal Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan depan kita. Pada perjamuan terakhir, saudaraku, Tuhan Yesus makan dengan murid-muridnya. Lalu tiba-tiba ada satu muridnya namanya Filipus bertanya kepada dia, satu pertanyaan yang baik. Dia berkata begini, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Siapa Bapa itu? Bapa yang Tuhan Yesus sering ceritakan. Mana-mana dia selalu ceritakan tentang Bapa di surga. Ya, biarlah orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Dan kalau engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang di surga. Saudaraku, Bapa terus. Lalu Filipus berkata, Tuhan, sudah sekian tahun kami ikut engkau dan engkau selalu bicara tentang Bapa. Kami ingin tahu seperti apa Bapa itu. Sudah tahu apa jawab Tuhan Yesus? Filipus, sekian lama engkau bersama dengan aku dan engkau enggak kenal aku. Aku berkata kepada kamu, kalau engkau ngelihat Bapa, lihat aku. Kalau engkau ingat semua tentang aku, itulah Bapa yang kau ingin kenal. Saudara-saudaraku, kita mengenal Kristus, berarti kita mengenal Bapa, sebab dia adalah Allah sendiri. Ayat 19, mari kita lihat, Paulus berkata apa tentang Kristus. Luar biasa, perhatikan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, di dalam Kristus. Saudaraku, bukan saja Kristus adalah wujud daripada Allah yang tidak kelihatan, tapi dia, saudaraku, adalah esensi daripada Allah itu. Kristus adalah Allah sendiri. Semua yang ada di dalam diri Allah, ada di dalam Kristus, karena dia adalah Allah sendiri. Saudara-saudara, saya tidak bisa menjelaskan lebih lagi dengan bahasa saya yang terbatas. Tapi saya ingin berdoa supaya saudara sungguh-sungguh punya kerinduan untuk mengenal Kristus itu. Mengenal siapa dia. Dan mengenal bahwa dia adalah Allah sendiri. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Kristus adalah Allah dan seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia, seluruh kualitas, seluruh saudaraku kemampuan, seluruh saudaraku kemuliaan Allah ada di dalam dia. Sekarang Paulus berkata, Kristus yang adalah Allah itu ada di dalam kamu. Wow. Can you imagine that? It's unimaginable. It's absolutely unimaginable. Too much for words. Allah ada di dalam kita. Lewat kehadiran Kristus. Saudaraku, saya benar-benar, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Saya tidak bisa menjelaskan secara fisik maupun metafisik. Karena itu, Rasul Paulus berkata, misteri ini hanya bisa diberitahukan oleh Allah sendiri. It's by the grace of God you can understand this mystery that Christ is in you. That is the revelation. Itu adalah pewahyuan yang hanya bisa Allah sendiri berikan. Dan kita perlu pewahyuan ini. Sebab seperti Jemaat Kolose, hidupnya diubahkan oleh pengharapan dan kemuliaan. Demikian hidup kita akan diubahkan kalau kita memiliki pengharapan ini. Kristus yang adalah Allah ada di dalam diri kita. Saudara-saudara,
Saya hanya ingin jelaskan sedikit saja, bagaimana Kristus itu bisa berada di dalam diri kita. Bagaimana kok tiba-tiba dia bisa ada di diri kita. Dia yang adalah Allah bisa berada di dalam diri kita. Oke? Kita baca di dalam surat Efesus. Surat Efesus, satu kitab sebelumnya ya. Tadi Kolose, sekarang Efesus. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa, Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya ia, Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, di dalam rohmu. Sehingga, ayat 17, oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Oleh apa? Oleh iman. Waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita percaya kepada Dia, maka kita menerima Dia. Dan saudaraku, saya ingat Injil Yohanes pasal yang pertama 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Menerima Yesus. Kristus ada dalam diri kita oleh iman kita. Saya hanya berdoa supaya saudara semua hari ini sungguh-sungguh menerima Kristus di dalam hatimu. Sungguh-sungguh percaya. Dan saudaraku, percaya adalah sesuatu yang tidak membutuhkan klasifikasi, kemampuan, sesuatu yang tinggi. Saya ingat saudaraku, lama sekali, seorang hamba Tuhan berkata, belief or faith, the rule of belief of faith is only one, that is called ABC. Ya, saudaraku, peraturan atau hukum daripada iman atau percaya itu cuma satu, yaitu ABC. Tapi dalam bahasa Inggris ya, ABC. Apa itu? Anybody can. Setiap orang bisa. Setiap orang menerima kemurahan Allah, mereka bisa percaya. Tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi. Tidak dibutuhkan saudaraku kemampuan IQ intelektual yang tinggi. Hanya satu yang dibutuhkan. Mendengar Injil. Dan kuasa Roh Kudus bekerja. Orang menjadi percaya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, saudaraku dalam Injil Matius pasal 11, dia berkata, Allah menyembunyikan rahasia ini bagi orang-orang yang pintar, tetapi menunjukkan buat orang-orang yang sederhana. Saudaraku, kemampuan berpikir kita, kemampuan intelek kita, kemampuan pengetahuan kita, kemampuan logika kita tidak bisa untuk menerima Injil yang membuat Kristus berdiri dari kita. Saudaraku, tapi iman yang sederhana, simple faith. Lewat pemberitaan Injil, Kristus berdiam dalam diri kita, dan Kristus yang adalah Allah. Dan saudara perhatikan, kalau saudara hubungan ayat, kembali ke kitab Kolose pasal yang pertama, ayat 19 dan ayat 27. Ayat 19 berkata apa? Seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Dan sekarang Kristus berdiam di dalam kita. Berarti apa saudaraku? Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam kita, orang percaya. Saya tidak bisa jelaskan lebih lagi. Saudaraku berdoa, Tuhan sendiri yang memahyukan ini kepada saudara semua. Oke, mari kita lanjutkan kalimat yang kedua. Christ in you, the hope of glory. Kristus yang ada dalam kita, itulah yang memberi kepada kita pengharapan, the hope of glory. Kita sudah bicara tentang pengharapan. Saudaraku, pengharapan memberikan moment of happiness, moment of cheer. Pengharapan saudaraku memberi kepada kita kekuatan melewati masa yang sukar. Pengharapan juga memotivasi kita untuk melangkah. Saudaraku, mengejar apa yang menjadi pengharapan kita tersebut. Tetapi saudaraku, pengharapan apa yang kita dapat dalam Kristus? Pengharapan akan kemuliaan, the hope of glory. Dan ini saudaraku yang saya ingin renungkan bersama dengan saudara. Kenapa dikatakan pengharapan kita adalah pengharapan akan kemuliaan? Saudara, dari awal mula Allah menciptakan saudara dan saya untuk kemuliaan, glory. Ya. Nah, kata glory itu saudaraku dalam terjemahan dalam perjanjian baru dari bahasa Yunani pakai kata doxa, tapi dalam bahasa Hebrew, Ibrani, perjanjian lama pakai kata kapot. Dan kapot itu bicara tentang bobot.
Glory itu adalah bobot, kualitas. Dan kita semua saudaraku diciptakan dengan satu kualitas, yaitu kualitas Allah sendiri. Karena itu saudaraku, kita semua ini di dalam pikiran kita sudah tersambung dengan yang namanya glory, kualitas. Siapa saudara yang suka makan makanan yang tidak enak? Saya berapa kali ya, kalau ngisi undangan, atau registration form gitu, saudara kan selalu ditanyakan, are you allergic to something? Kalau ada makanannya, allergic to something. Saya kadang-kadang ingin godai, saudaraku, yes, I'm allergic to bad food. Saudaraku, saya alergi dengan makanan yang nggak enak. Dan semua bilang, oh ya semua juga seperti itu, kita semua. Siapa saudara suka barang yang jelek? Nggak ada. Siapa saudara suka berteman dengan teman yang tidak baik? Tidak ada juga. We are all wired to glory. Siapa saudara suka dengarkan musik yang bagus? Siapa saudara suka pemandangan yang bagus? Siapa suka mobil bagus? That is my hope. Saudaraku? Siapa saudara punya rumah yang bagus? Siapa saudara ingin punya, saudaraku, semua yang bagus? We are all wired to glory. Because we are created for glory, kita semua diciptakan untuk kemuliaan. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Bukan hanya kita menyukai something glorious, tapi saudaraku, kita selalu mencari sesuatu yang kita mengejar glory itu di dalam diri kita. Ada keinginan untuk mengejar itu. Sebab kita selalu terhubung, terkonek dengan glory. Dan saudaraku, waktu Allah menciptakan kita, Allah menciptakan kita dengan satu kemuliaan yang luar biasa. Kejadian pasal 1:26, Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kalau saya pakai kata, saudaraku, terjemahan yang tidak sempurna, semulia dengan kita. Ada kemuliaan Allah yang diberikan dalam diri kita. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, apa saudaraku esensi daripada dosa itu? Kita seringkali melihat saudaraku dosa itu manifestasi praktikalnya. Kita seringkali melihat dosa itu saudaraku adalah bicara tentang perbuatan, tentang pikiran, saudaraku. Itu semua adalah dosa, tetapi itu adalah manifestasi daripada dosa. Tapi apa akar daripada dosa itu? Saudara buka di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Kitab Roma pasal yang pertama, saudaraku. Ayat yang ke-23. Dikatakan demikian. Rasul Paulus berkata begini. Mereka, manusia menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Saudaraku, secara ringkas, saudaraku, dosa dari mulai waktu kita menggantikan kemuliaan Allah yang menjadi pusat dalam kehidupan kita dengan kemuliaan yang lain. Kita mengejar kemuliaan yang lain selain Allah. Kita mencari, saudaraku, yang indah di luar Tuhan. Dan itulah dosa. Dosa menghancurkan kemuliaan Allah di dalam diri kita. Dosa merusak pandangan kita akan kemuliaan. Dosa mendistorsi, saudaraku, definisi dan nilai yang sebenarnya daripada kemuliaan. Sehingga akhirnya, saudaraku, kita mulai mencari tempat-tempat lain. Dan itu sebabnya Roma pasal 3:23 berkata, akibat daripada dosa, waktu manusia menukar kemuliaan Allah dengan yang lain, apa akibatnya, saudaraku? Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu, saudaraku. Kalau saudara bicara tentang keselamatan, kita bicara tentang, kita bicara tentang pengampunan dosa. Yes. Tetapi jangan lupa, ada satu hal yang esensial. Waktu manusia dalam dosa, apa yang dia kehilangan? Dia kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Adam, saudaraku, jatuh dalam dosa, apa yang dia kehilangan?
Jadi kalau saya saudaraku pakai istilah ekstrim, dia tidak kehilangan sehelai rambut pun. Kondisi fisiknya saudaraku tidak berubah sama sekali. Tapi satu hal yang dia hilang, kemuliaan Allah. Dan sejak itu, manusia mengejar kemuliaan tempat lain. Saudara-saudaraku, kalau ada di dalam impian dalam diri kita untuk kita mendapatkan kemuliaan, itu selalu kemuliaan yang ekstrinsik, kemuliaan yang di luar, bukan kemuliaan di dalam. Kemuliaan di luar, saudaraku, mulai dari apa? Possession, apa yang kita punya. Kita merasa, saudara, kalau kita punya banyak, maka kemuliaan kita akan naik. Apalagi, saudaraku, performance kita. Kalau kita punya prestasi, maka kita mendapatkan kemuliaan. Kita mencari kemuliaan di dalam apa yang kita punya, di dalam materi yang kita punya, di dalam prestasi yang kita punya, di dalam lifestyle. Waktu orang mulai melihat, wow, his lifestyle is so good. Saudaraku, kita merasa, wow, that's our glory. Kita mencari kemuliaan di dalam penampilan kita. Karena itu, saudaraku, tidak heran. Saudaraku, semua itu dikejar oleh orang-orang. Karena kita semua hungry for glory. Dan tanpa sadar, kita mencari kemuliaan di dalam dunia ini. Saudara, dunia ini menawarkan kemuliaan. Saudaraku, kalau saudara berkata, oh dunia ini tidak ada artinya, saudaraku. Not so fast. Not so fast. Kalau dunia tidak ada artinya, kalau dunia tidak memiliki kemuliaan, tidak ada pencobaan untuk kemuliaan dunia ini. Dan saudaraku, siapa yang dicobai untuk mendapatkan kemuliaan dunia ini? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 4 ayat ke-8 dikatakan, pada pencobaan yang ketiga, saudaraku, Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke puncak sebuah gunung dan ditunjukkan, saudaraku, kerajaan dunia dengan segala kemuliaan. Saudaraku, disebutkan di situ ada kata glory, kemuliaan. Dan saudaraku, di Injil Lukas pasal yang keempat, yang mencatat peristiwa yang sama, iblis berkata, semua all these glories I will give to you. Setiap manusia mengejar kemuliaan. Dan iblis berkata, aku mau berikan kemuliaan dunia ini kepadamu kalau engkau mau sujud menyembah aku. Saudara, saya rasanya yakin, saudara, tidak ada yang mau sujud menyembah kepada iblis untuk mendapatkan kemuliaan dunia ini. Tetapi mungkin saja, saudara percaya kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara memberikan banyak untuk Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara memuji Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita kemuliaan dunia ini. Sebab yang kita inginkan adalah kemuliaan dunia ini. Sebabnya kita memakai Tuhan. Semua, saudaraku, yang kita lakukan dengan Tuhan, tujuan kita adalah supaya Tuhan memberi kepada kita kemuliaan dunia ini. Sebab kita tidak tahu kemuliaan apa yang sebenarnya Allah sediakan buat kita. Rasul Paulus berkata, saudaraku, di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus. Untuk hidup ini aja. Untuk yang sementara ini kita menaruh pengharapan, hope kita kepada Kristus. Hanya untuk dunia yang sekarang ini. Sudah tahu kalimat selanjutnya? Kita adalah orang-orang yang paling malang. Paling patut dikasihani. Karena itu, saudaraku, biar di hari Natal ini, Allah menguduskan kembali pengharapan kita. Kita menemukan kembali pengharapan yang Allah sediakan buat kita, yaitu pengharapan di dalam Injil keselamatan. Dan saudaraku, karena dosa itu merusak kemuliaan Allah, maka yang Allah ingin pulihkan dalam kehidupan kita adalah kemuliaannya. Dia ingin kembalikan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita baca sekarang Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 dan 30. Roma pasal 8, ayat 29 dan 30. Kalau saudara kita bahasa Indonesia, saja untuk kita baca sama-sama dua ayat ini. Demikian firman Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Perhatikan saudaraku, apa rencana keselamatan Allah? Bukan hanya dosa kita diampuni, bukan hanya nanti saudaraku kita masuk ke dalam surga, tetapi di dalam perjalanan kita di dalam dunia Allah ingin saudaraku kita mengalami transformasi menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, maka Kristus itu diberikan berdiam di dalam diri kita, supaya hidup kita berubah dari dalam, makin serupa dengan Kristus. Ayat 30. Very beautiful. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Kalimat terakhir, mari baca sama-sama. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. The hope of glory. Ini rencana keselamatan Allah yang indah buat saudara dan saya. Dan karena Kristus ada dalam diri kita, maka yang hilang yaitu kemuliaan Allah akan dikembalikan. Oh saudara-saudara, bisakah saudara membayangkan kita akan menjadi serupa dengan Kristus? Saudara, kalau ada saudara yang masih pemarah seperti saya, kalau saudara masih mudah khawatir seperti saya, kalau saudara ada yang masih mudah tersinggung seperti saya, saudaraku, bisakah kita membayangkan satu kali, kita tidak akan menjadi orang seperti itu, kita akan menjadi seperti Kristus. Bisakah kita bayangkan? That is our hope. Semua yang kita miliki, kita akan tinggalkan. Tetapi the person, pribadi kita yang kita bawa sampai kekekalan, dan pribadi itulah yang akan diubahkan menjadi seperti Kristus. Saudaraku, saya terus terang merasa frustasi pagi ini karena saya tidak bisa menjelaskan lebih daripada apa yang saya ingin bisa jelaskan pada saudara. Tapi saya tahu dalam frustasi saya ini, saya tahu hanya Allah yang bisa memberikan itu kepada saudara semua. This hope, this glorious hope. Haleluya. Dan satu hal, kalau kita bicara tentang pengharapan, saudaraku, saya membaca artikel tentang pengharapan, ya cukup banyak, dan saya menemukan, saudaraku, di suara kitab di dalam sebuah artikel, saudaraku, yang ditulis di dalam website Psychology Today. Jadi ini saudaraku website sekuler, bukan website Kristen. Dia di situ membahas hope itu definisinya macam-macam, saudaraku, didefinisikan, dipengerti oleh macam-macam, saudaraku. Tapi dia menulis satu hal yang indah. Dia menulis satu hal bisa. Perhatikan saudaraku, ini artikel sekuler. Perhatikan, dia menulis begini. Saudara dengarkan yang ngerti bahasa Inggris, yang enggak berdoa. Oke, alright. Lah apalagi yang bisa dilakukan, saudaraku? Alright, oke. Christian hope is not to be understood as the mere probabilistic anticipation of something desired. Ngerti, saudara? Pengharapan Kristen itu jangan disalahartikan hanya sebagai sebuah kemungkinan yang diantisipasi akan sesuatu yang akan terjadi yang karena diinginkan. But Christian hope is a confident expectation, a trust in God. And this is a secular article. Mereka tahu bahwa kita orang Kristen, kalau kita berharap, kita bukan cuma nyanyi, andai, bukan. Kita bukan nyanyi, oh aku berharap, andai kata, no. Harapan kita itu adalah seperti seorang yang menunggu dengan pasti sesuatu yang pasti akan terjadi. The hope is not just wishing, the hope is waiting. That's the hope of Christianity. Dan itu semua terjadi kenapa? Karena pengharapan kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu didasarkan bukan karena dream kita sendiri, bukan karena keinginan kita sendiri, tapi karena kehendak Allah buat saudara dan saya. Dan kehendak Allah, rencana Allah tidak pernah gagal.
Dan itu sebab saudara, kalau saudara mengerti Roma 8 ayat 29 dan 30, kalau saudara mengerti bahwa ini adalah rencana Allah untuk membawa kita kepada kemuliaan serupa dengan Kristus, kita sekarang mengerti apa artinya Roma 8 ayat 28. Yaitu apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Yaitu rencananya untuk mengubah kita serupa dengan Kristus, memuliakan kita. Haleluya. Saudara, adakah saudara yang rindu? Sungguh-sungguh rindu. Waktu saudara mendengar ini, saudara berkata, ya aku rindu Tuhan. Aku rindu, aku tidak seperti Yesus, aku jauh dibandingkan dengan Yesus, tapi Engkau yang berkata, bukan aku yang minta, aku nggak berani minta mau jadi sama seperti Yesus, aku nggak berani. Tapi Engkau yang berkata, aku menjadi seperti Yesus. Saya berkata, Lord, give me that hope, give me that dream, alive in my heart. Dan saudara mungkin berkata, aduh mana bisa, lihat aku sekarang ini. Oke, berapa ya saudara merasa, jujur, berapa banyak saudara merasa hopeless untuk saudara jadi sama seperti Yesus? Oke, yang lain berkata, I'm confident above expectation. Saudara yang berkata, mana bisa seperti Yesus? Oke, saya mau tutup dengan satu ayat. Tapi saya mau cerita dulu tentang seorang yang bernama Abraham. Umur 75 tahun, dia, saudaraku, didatangi oleh Tuhan. Dan Tuhan suruh dia keluar, lihat bintang di langit. Dan Tuhan berkata, hitung. Bisa enggak? Dia bilang, enggak bisa Tuhan. Kasih tahu ya. Ya, dialognya saya tambahkan sendiri. Oke. Tuhan bilang gini, kalau kamu bisa ngitung itu, seperti itu banyaknya keturunanmu. Pada saat itu, saudaraku, Abraham itu punya istri namanya Sarah. Dan Sarah itu mandul. Untuk punya keturunan seperti bintang di langit, yang tidak tahu berapa banyaknya, tidak terhitung. Jangankan punya sebanyak itu, punya satu aja nggak bisa, istrinya mandul. Tetapi, saudaraku, Kejadian pasal 15 ayat 6, maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Dia berkata, aku yakin aku bisa punya keturunan seperti bintang di langit, hanya karena Tuhan yang ngomong, bukan karena aku bisa. Oke? Dia berkata, aku tidak mungkin bisa. Nah, mari sekarang kita baca ayat terakhir ya. Roma pasal 4. Roma pasal 4, ayat yang ke-18. Sampai 22. Oke. Oke, kita baca dulu ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau kutetapkan jadi bapa banyak bangsa. Itu saudaraku firman Tuhan kepada Abraham. Engkau menjadi bapa banyak bangsa, berarti engkau akan punya keturunan yang sangat banyak. Oke, ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saya mau tanya kepada saudara, adakah saudara yang tidak lagi punya dasar untuk berharap saudara akan jadi sama seperti Kristus? Mari belajar dari Abraham. Dia juga tidak punya dasar untuk berharap, untuk bisa punya anak, untuk bisa jadi bapak segala bangsa. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira telah 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bukan hanya mandul istrinya, sekarang sudah menopause. Itu namanya double impossibility. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dijanjikan itu. Saudara berkata, mana bisa aku jadi seperti Yesus, karakterku, pribadiku seperti ini, hatiku, pikiranku seperti ini. Tidak ada dasar untuk berharap, tetap percaya. Percaya kepada siapa? Allah yang berjanji. Allah
yang tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah gagal memenuhi janjinya. The hope of glory is sure. Our future is glorious. Masa depan kita, masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Biar hari ini, Natal ini, Tuhan bangkitkan dalam diri saudara kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan. Lebih daripada pengharapan yang lain. Lebih daripada pengharapan, oh bagaimana saya nanti menghadapi ini. Lebih daripada itu semua. Pengharapan bukan apa yang saudara akan punya. Bukan apa yang saudara akan nikmati. Tetapi menjadi apa kita. That is the best hope we can have in Christ Jesus.